Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad shallu alaihi. Anak-anak, selamat mengikuti kegiatan belajar mengajar daring bahasa Indonesia kelas 7 dalam materi teks deskripsi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu tetap sehat dan bahagia. Tapi ingat, juga tetap di rumah saja ya. Nah, selamat juga untuk anak-anak. Sekarang anak-anak sudah menjadi anak kelas 7 SMP ya. Setelah anak-anak menempuh jenjang SD di tahun kemarin. Nah, jangan lupa anak-anak, inilah langkahmu untuk terus menggapai cita-cita. Dan jangan lupa untuk selalu tetap belajar dan tetap belajar dalam kondisi apapun seperti daring kali ini ya. Meskipun kita hidupnya di pedesaan mungkin ya, lalu sinyalnya susah, HP-nya juga susah, tapi tidak apa-apa. Itu tidak boleh menyurutkan semangat anak-anak untuk tetap belajar. Belajar dari mana saja, di mana saja, dan kapan saja, dan dari siapa saja yang bisa kita teladani. Belajar dari lingkungan bisa, belajar dari orang tua bisa, belajar dari siapapun yang kita bisa meneladaninya. Mengapa demikian? Karena hal itulah yang juga akan kita pelajari kali ini ya. Jadi kita akan mengamati lingkungan sekitar diri kita sendiri, keadaan rumah kita, dan lain sebagainya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk teks deskripsi ya. Anak-anak sudah pernah dengar teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Sebelum kita masuk ke materi, sekarang kita dengarkan dulu sebuah lagu yang pasti anak-anak juga sangat mengenalnya. Lagu apa? Kita simak ya. Berbisik
Nah, anak-anak, sudah kita simak satu lagu Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki ya. Anak-anak sudah pernah dengar? Kalau belum pernah atau mungkin anak-anak ingin melihat lagi, bisa dicari link di YouTube ya dari cover Sana Shannon ya. Jadi lagu itu menceritakan agar kita sebagai generasi muda itu mengenali negara kita sendiri dengan berbagai kelebihannya, dengan berbagai keunikannya dan keragamannya. Dengan begitu, kita diharapkan lebih mengenal dan mencintai negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi yaitu teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Secara umum, jadi ya, deskripsi itu menggambarkan peristiwa atau hal tertentu. Kalau dalam lagu tadi menggambarkan negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, teks deskripsi ini dalam materi ini kita memiliki tujuan. Nah, ada 4 ini ya. 1. Mengidentifikasi informasi, menentukan isi, menelaah struktur, dan menyajikan data teks deskripsi. Tapi kali ini kita bahas 2 KD dulu ya. Diharapkan dalam pelajaran ini anak-anak terutama itu bisa mengenali lingkungan sekitar, bisa mengenali diri sendiri, itu bisa menjelaskannya ya. Jadi kamu bisa tahu tentang dirimu sendiri, tentang lingkunganmu, itu bisa menggambarkannya dengan tepat atau dengan cara mendeskripsikannya. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, anak-anak, kita masuk ke ciri-ciri teks deskripsi ya. Jadi, ada beberapa ciri. Yang pertama, ciri tujuan. Tujuannya apa? Tujuan teks deskripsi itu memerinci ya. Jadi, tujuannya agar kita bisa menyampaikan sudut pandang kita, sudut pandang subjektif tentang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Dengan demikian, orang lain juga bisa seolah-olah ikut merasakan apa yang kita deskripsikan. Nah, yang kedua, ciri objek. Objeknya apa? Dalam teks deskripsi, objeknya harus khusus ya. Jadi misalnya kita mendeskripsikan negara, negaranya apa? Harus jelas, apa Indonesia. Kalau misalnya kita memilih negara Indonesia, bisa diambil lebih khusus lagi. Indonesia bagian mana? Apakah Jawa Tengah? Dan lain sebagainya, seperti itu. Yang selanjutnya itu ciri isi. Kita bisa memerinci isi-isinya, misalnya Jawa Tengah, atau lebih khusus lagi misalnya Solo, atau lebih khusus lagi Sumber Lawang ya. Jadi kita bisa memilih bagian rinci. Di Sumber Lawang ada apa saja, suasananya bagaimana, lalu makanan khasnya apa, misalnya wisatanya apa saja. Itu harus dijelaskan dengan konkret atau dengan khusus sehingga menimbulkan perasaan, memiliki perasaan personal ya. Jadi perasaan personal yang kita rasakan seolah-olah kita juga ada di wilayah itu. Jadi kita seolah-olah merasakan juga ya. Wisatanya seperti apa? Kita seolah-olah terbawa sampai ke sana begitu. Nah, anak-anak, ada jenis teks deskripsi yaitu 2 ya di sini. Ada yang berdiri sendiri dan ada yang menjadi bagian dari teks lain. Yang akan kita pelajari itu teks yang berdiri sendiri. Tapi saya juga sudah menyisipkan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain yang awal tadi ya. Apa? Lagu Rayuan Pulau Kelapa. Itu adalah sebuah lagu yang sebenarnya mendeskripsikan sesuatu. Begitu. Jadi intinya ada teks yang berdiri sendiri, nanti akan kita pelajari, dan ada teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain seperti lagu tadi itu adalah bagian teks deskripsi berupa lagu yang mendeskripsikan sesuatu. Ada lagi misalnya film dan lain sebagainya, itu bisa juga mendeskripsikan sesuatu ya. Jadi tidak berbentuk tulisan tapi berbentuk suatu objek lain begitu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri penggunaan bahasa. Ada kata umum dan ada kata khusus. Kalau kata umum, misalnya kita ambil yang di sini dulu ya. Ada ibu. Nah, ibu itu masih umum, harus dipilih yang lebih khusus. Ibunya siapa?
Apa ibunya Ani atau ibumu? Nah, di sini contohnya ibuku. Jadi ibuku tentu saja berbeda dengan ibumu, kan khusus kan, seperti itu. Lalu kucing itu masih umum. Kita ambil kucingku, namanya siapa? Lebih khusus lagi, namanya Kathy. Nah, kalau misalnya tadi contoh di lagu ya, tentang negara mana? Indonesia. Itu kan sifatnya khusus, seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri penggunaan bahasa. Jadi kalimat dalam teks deskripsi itu harus rinci ya. Seolah-olah kita itu merasakan nyata, bisa melihat, oh keadaan Indonesia bagaimana bisa dilihat. Bisa mendengarkan suara-suara yang ada di Indonesia ya. Apakah suara hewan khasnya, apakah suara ombaknya, dan setelah itu kita bisa merasakan. Setelah kita bisa merasakan, nah kita harus bisa mengungkapkannya. Bagaimana agar semua itu bisa kita lihat, kita dengar dan rasakan? Kita masuk ke ciri-ciri penggunaan bahasa yang selanjutnya, yaitu menggunakan kata sinonim ya, atau persamaan kata yang menimbulkan emosi. Misalnya kata baik, baiknya yang seperti apa? Apakah ramah? Apakah penuh kasih sayang? Seperti itu. Kalau kita menggambarkan warna merah, bendera merah putihnya merah ya, merah dan putih, itu merahnya yang seperti apa? Itu harus jelas. Ada merah muda, ada merah marun dan sebagainya. Itu kan kata-kata yang lebih rinci. Jadi kita harus menggunakan penggunaan bahasa sinonim itu yang lebih khusus ya. Sinonimnya itu membuat kita merasakan sesuatu lebih detail. Yang selanjutnya yaitu majas ya. Jadi contoh majas, ini hanya contoh saja. Misalnya kita seolah-olah menggambarkan pantai di Indonesia. Kita menggunakan kalimat angin, pantai menghantam, gempuran ombak yang menerpa, seperti itu. Sebenarnya kan tidak mungkin angin itu bisa menghantam kan. Angin ya hanya berhembus, tapi itu namanya majas ya. Ombak juga tidak bisa menggempur, tapi itu namanya majas atau gaya bahasa. Yang selanjutnya, teks deskripsi juga menggunakan kata ganti orang. Jadi kita tidak mungkin hanya menggunakan misalnya ibu, tidak bisa ya. Harus ibuku, kadang-kadang pakai kata ganti orang. Ibuku, kucingku, aku. Atau kalau dalam teks deskripsi kita menyampaikan pada orang lain, kita bisa menggunakan kata Anda. Anda seolah-olah bisa menyaksikan keindahan Indonesia. Seperti itu ya contohnya ya. Setelah kebahasaan, sekarang kita masuk yang keempat, yaitu anak-anak diharapkan bisa menentukan isi teks deskripsi ya. Jadi kalau anak-anak sudah selesai mendengarkan lagu tadi, lagu Rayuan Pulau Kelapa tadi, anak-anak bisa merinci informasi yang terdapat di dalamnya apa saja. Misalnya menemui teks lain yang sejenis atau berbeda, itu anak-anak bisa membandingkan. Keduanya pasti berbeda, isinya apa saja. Nah, itu materinya ya. Sekarang kita masuk ke penugasan. Tapi karena ini pertemuan pertama, tugas khusus ini tugasnya mudah saja. Nanti anak-anak setelah menyimak materi, silahkan anak-anak klik link yang ada di Google Classroom ya. Jadi di situ anak-anak akan berlatih tentang materi yang sudah kita pelajari tadi. Jika ada yang kurang jelas, anak-anak simak lagi materinya atau mencari. Anak-anak bisa mencari di internet tentang teks deskripsi, bisa juga membuka buku atau boleh juga bertanya pada kakak, bertanya pada siapapun lah yang kira-kira mengetahui tentang teks deskripsi. Jadi jangan lupa tugas khusus ini diklik di link yang akan ditautkan di Google Classroom anak-anak ya. Nah, anak-anakku, jadi silahkan anak-anak rajin untuk melihat, mendengar, merasakan apa-apa saja yang ada di lingkungan anak-anak ya, agar anak-anak semakin terlatih dalam mendeskripsikan sesuatu. Itu adalah cara belajar yang tidak perlu menggunakan teks. Jadi anak-anak bisa menggunakan cara itu agar anak-anak nanti pada akhirnya itu bisa lebih mahir dalam mendeskripsikan sesuatu.
Nah, anak-anak, alhamdulillah akhirnya selesai juga KBM dari Bahasa Indonesia kelas 7 kali ini dengan 2 KD dalam teks deskripsi. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan KBM daring selanjutnya. Sekarang marilah kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita akhiri KBM daring Bahasa Indonesia kelas 7 dalam materi teks deskripsi kali ini. Jangan lupa anak-anak mengerjakan tugas yang sudah akan di-share di Google Classroom, dan di sela-sela mengerjakan tugas jangan lupa untuk tetap membantu orang tua di rumah ya. Jangan lupa juga jaga kesehatan dan terutama selalu bahagia dengan bersyukur. Baiklah. Anak-anak, saya akhiri pertemuan kali ini. Saya mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.